Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, apa kabarnya hari ini? Pak Guru doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Fahmi. Nah, adik-adik, kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar bagaimana cara membuat atau mengatur ukuran pas foto pada Adobe Photoshop ya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana memanipulasi foto. Nah, seperti apa manipulasi foto itu dan bagaimana cara melakukannya? Nah, untuk itu simak terus penjelasan Pak Guru ya. Manipulasi foto. Nah, adik-adik, manipulasi yaitu mengubah foto atau gambar aslinya dengan menggunakan ide atau kreativitas seorang editor. Nah, artinya foto yang hanya terlihat biasa-biasa saja kemudian diubah menjadi sebuah foto yang terlihat menarik, yang luar biasa, bahkan memiliki arti tersendiri dari sebuah foto atau gambar. Nah, pada umumnya adik-adik, memanipulasi foto itu yaitu menggabungkan beberapa gambar atau background sehingga menjadi sebuah gambar yang menarik, yang enak dilihat, bahkan memiliki arti tersendiri dari sebuah gambar. Nah, contohnya seperti ini ya adik-adik, cukup luar biasa ya idenya. Nah, kemudian ini juga contoh dari manipulasi foto. Nah, bagaimana adik-adik dari kedua foto ini? Apakah adik-adik mulai tertarik untuk memanipulasi foto agar terlihat semakin menarik atau bahkan mempunyai arti tersendiri? Nah, mau tahu caranya? Ayo sama-sama kita pelajari. Nah, adik-adik tentu harus membuka atau menjalankan aplikasi Photoshop ya adik-adik. Kemudian ada beberapa bahan yang harus adik-adik sediakan. Nah, di sini Pak Guru contohkan dengan mengambil sebuah background ini, kemudian dengan foto ini ya, yang nantinya kedua gambar ini akan kita gabungkan. Nah, pada gambar ini kita hanya akan mengambil objeknya ya. Nah, di sini kita akan menyeleksi gambar ini dengan menggunakan pen tool. Nah, adik-adik bisa menggunakan seleksi yang lain ya, bisa menggunakan yang lasso tool atau yang paint tool, tergantung dari kemampuan adik-adik dalam menggunakan tools pada Photoshop. Oke, langsung saja ya adik-adik. Pertama kita seleksi terlebih dahulu ya. Nah, adik-adik, Pak Guru menyarankan untuk mengambil foto yang memiliki resolusi yang besar ya, adik-adik. Nah, adik-adik sudah terseleksi ya. Nah, selanjutnya foto ini atau gambar ini yang sudah terseleksi kita gabungkan dengan foto yang ini ya, atau background yang ini ya adik-adik. Nah, untuk background ini sendiri adik-adik bisa searching ya, adik-adik bisa cari di Google. Ini hanya sebagai contoh ya adik-adik. Nah, kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Nah, di sini untuk seleksinya masih ada bekas warna putih ya. Kita akan membersihkannya ya adik-adik.
adik-adik harus lebih teliti ya, agar hasil gambarnya bagus. Oke, cukup ya. Nah, di sini terlihat bahwa gambar ini belum menyatu dengan suasana atau keadaan di background ini ya adik-adik. Nah, untuk itu kita harus memanipulasinya ya, agar gambar ini dapat menyatu. Nah, caranya kita akan menyamarkan dari warna gambar ini ya. Nah, caranya adik-adik klik curve. Nah, di sini kita perhatikan ya adik-adik. Adik-adik bisa menyesuaikan warnanya. Nah, di sini agak kemerah-merahan dan kekuning-kuningan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah untuk menyamarkan warna merahnya. Nah, kemudian adik-adik bisa menggeser agar sesuai ya adik-adik. Nah, kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Oke, kemudian kita akan menggunakan green. Nah, adik-adik bisa menyesuaikan ya dengan gambar yang adik-adik buat. Nah, kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Adik-adik bisa menyesuaikan ya sesuai dengan gambar yang adik-adik pilih. Nah, di sini hanya sekedar contoh ya adik-adik. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Nah, tentu sangat mudah ya adik-adik. Nah, jika diperhatikan maka gambar ini mulai terlihat menyatu ya. Nah, adik-adik bisa berkreasi ya. Adik-adik bisa membuat gambar yang lebih menarik lagi. Nah, adik-adik, selanjutnya adik-adik sesuaikan posisinya ya, posisi dari gambar ini. Nah, adik-adik bisa menggeser ke arah tengah. Nah, selanjutnya adik-adik bisa menambahkan lagi ya. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah cahaya ya adik-adik. Nah, misalnya seperti ini. Nah, cahaya ini akan kita tambahkan. Nah, adik-adik bisa sesuaikan ukurannya ya. Jika terlalu besar, adik-adik bisa mengecilkannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Nah, selanjutnya pada layar cahaya ini, adik-adik bisa mengubah mode pada layar 2 ini, pada gambar cahaya ini, dari mode normal menjadi screen ya adik-adik. Nah, seperti ini. Kemudian adik-adik bisa meletakkan di tengah-tengah ya adik-adik sesuai dengan cahayanya. Nah, kemudian adik-adik perbesar. Nah, kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Nah, di sini adik-adik masih terlihat ada watermarknya ya. Nah, adik-adik bisa menghilangkan watermarknya dengan cara kita menggunakan icon brush ya adik-adik. Kemudian untuk warnanya kita ganti menjadi warna hitam, disesuaikan dengan warna background ya. Nah, kemudian adik-adik bisa langsung menyapukan saja. Nah, sudah hilang ya adik-adik. Nah, adik-adik bagaimana? Cukup mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah ya adik-adik. Nah, ini adalah contoh sederhana untuk manipulasi foto ya. Adik-adik bisa menyesuaikan foto sesuai dengan kreativitas adik-adik ya. Di sini hanya sekedar contoh. Oke, adik-adik.
Sampai di sini kita telah berhasil memanipulasi sebuah foto ya adik-adik. Nah, adik-adik silakan untuk berkreasi, silakan adik-adik untuk berkreativitas ya, untuk memanipulasi sebuah foto yang adik-adik inginkan. Adik-adik bisa mencari sumber foto dari internet, kemudian adik-adik bisa memodifikasinya atau memanipulasinya dengan menggunakan Adobe Photoshop. Nah, adik-adik, sampai di sini materi kita hari ini ya. Silakan adik-adik banyak berlatih dan banyak mencoba di rumah ya. Dan tetap semangat belajar. Nah, adik-adik, sekian dulu. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.